kasih teman-teman, masih bersama saya Atir Ahmad dan juga Ibu Eti Kuswandarini dari SMP Negeri 11 Depok tentunya. Dan kita masih membahas juga bedah kisi-kisi untuk persiapan ujian nasional di tingkat SMP. Kalau tadi kita sudah membahas 2 indikator awal, kita berikutnya akan membahas masuk pada indikator menulis karya ilmiah. Jadi ini semakin lama indikatornya kayaknya bobotnya semakin susah juga nih Bu ya. Iya, semakin kesini semakin agak sulit. Betul, seperti betul. itu. Baik, nah untuk itu kita akan lihat bagaimana teman-teman bedah kisi-kisinya. Kita langsung Bu Eti, silakan. Baik Ya. adik-adik, dalam menulis sebuah karya ilmiah, tentu saja di sini untuk di tingkat SMP adalah karya ilmiah yang sederhana. Masih sederhana karena memang baru belajar bagaimana menulis sebuah karya ilmiah ini Kak Atir. Mengapa dikatakan karya ilmiah yang sederhana? Karena di sana penelitiannya pun berupa penelitian yang sangat sederhana. Biasanya dari penelitian berdasarkan pada pengamatan, bukan riset yang sesungguhnya. Seperti kalau sudah SMA sudah mulai ke yang tingkat kesulitannya sudah agak itu. Kemudian di yang paling sulit tentu saja ketika di perguruan tinggi ini karya tulis. Baik, kita coba nanti ya bagaimana menulis karya ilmiah adik-adik biar memahami. Kita tentukan terlebih dahulu adalah temanya pengaruh kemajuan komputer terhadap prestasi siswa. Nah ini apakah berpengaruh atau tidak? Nah yang ditanyakan rumusan masalah karya ilmiah yang tepat berdasarkan tema tersebut adalah rumusannya yang mana? Apakah A, apa dampak kemajuan teknologi komputer bagi siswa? Ataukah B, mengapa komputer sangat berguna bagi siswa? Ataukah yang C, apakah peranan siswa terhadap kemajuan komputer? Ataukah D, bagaimana pengaruh kemajuan komputer bagi siswa? Nah, kita lihat pada tema di sini adalah temanya pengaruh kemajuan komputer terhadap prestasi siswa. Nah, tentu saja adik-adik harus pahami dalam menentukan rumusan masalah itu ada 2 kata tanya yang ada di sana, yaitu apakah dan bagaimana. Maka di sini apakah dan bagaimana. Tentu saja tidak ada mengapa. Nah, tentu saja jawabannya tidak akan B. Nah, kemudian mengapa jawabannya B? Bagaimana pengaruh kemajuan komputer bagi siswa? Karena di sini tentukan. Kalau yang A, mengapa bukan A? Di sini dampak kemajuan tidak ditanyakan di sini. Yang ditanyakan adalah pengaruhnya di sini. Maka tidak akan jawabannya adalah yang mohon maaf, tidak akan jawabannya yang A. Nah, ataukah yang C di sini? Apakah peranan siswa di sini terhadap kemajuan komputer? Di sini bukan peranannya, tetapi di sini adalah pengaruhnya. Maka jawabannya tentu saja bagaimana pengaruh kemajuan komputer bagi siswa. Baik. Nah, jadi kalau tadi saya boleh ambil intisari ya. Di saat Ibu menyatakan rumusan masalah ada 2 poin ya Bu pertanyaan. Ada 2 poin. 2 kalimat ya. Ya, ada 2 kata tanya. 2 kata maaf. Apakah dan bagaimana. Bagaimana. Nah, seperti jadi itu. memang sudah sangat bisa cepat sekali untuk dijawabnya begitu ya. Betul. Baik. Jadi sudah cukup jelas untuk tentang rumusan masalah ini tentunya ya. Nah, kita akan melihat bagaimana Bu pembahasannya mungkin lebih detailnya. Apa itu ciri karya ilmiah? Pertama, dikatakan sebagai karya ilmiah itu jika ada suatu masalah, misalnya masalah sampah misalnya, atau bisa juga masalahnya pergaulan remaja. Kemudian menggunakan suatu metodologi. Menggunakan metodologi apa? Bisa juga observasi atau pengamatan. Bisa juga melalui angket, bisa juga. Nah, kemudian biasanya untuk memecahkan masalah tersebut, memecahkan masalah ini menggunakan teori-teori tertentu. Nah, kemudian ada pembahasan berdasarkan pada teori. Nah, yang selanjutnya adalah sistematika penulisannya itu harus runtut. Dan yang terakhir pada bab penutup tentu saja harus ada simpulan dan saran. Ini merupakan ciri-ciri karya ilmiah yang adik-adik harus pahami. Yang pertama adik-adik tentu saja harus menentukan masalah di sini. Nah, seperti itu. Oke, baik. Sebelum masuk kepada soal berikutnya, Bu Eti, kita akan angkat penelpon terlebih dahulu yang sudah masuk di line bebas pulsa kami. Silakan. Halo. Ya, halo. 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 Ya, dengan siapa di mana? Halo. Dengan Farid di Makassar. Ya, dengan siapa? Maaf. Farid. Farid. Ya, silakan. Farid. Langsung pertanyaannya untuk Ibu Eti. Apa yang dimaksud dengan karya ilmiah? Dan apa manfaatnya? Baik. Terima kasih untuk Farid yang ada di Makassar.
menanyakan berhubungan tadi kita juga membahas tentang karya ilmiah. Tadi ciri-cirinya sudah diberitahukan, Bu? Iya. Menanyakan apa yang dimaksud dengan karya ilmiah dan apa manfaatnya, Bu? Iya, karya ilmiah itu merupakan suatu bentuk tulisan atau biasa juga berbentuk laporan yang di dalamnya berdasarkan penelitian keilmuan disertai dengan keilmuan, tentu saja berdasarkan pada teori-teori yang ada. Ya. Sehingga ada landasan teorinya. Nah, seperti itu. Dia akan membahas sampah, apa itu sampah, pengertiannya apa itu sampah, misalnya seperti itu. Itu adalah landasan teorinya. Kemudian di dalamnya juga adik-adik itu memuat suatu permasalahan. Sehingga permasalahan tersebut itu harus diselesaikan, harus dicarikan solusinya dengan menggunakan apa, teori apa, sehingga permasalahan itu ada solusinya. Nah, seperti itu. Jadi sudah jelas sekali manfaatnya memang untuk memecahkan sesuatu masalah begitu ya, Bu ya? Berdasarkan sesuatu masalah biasanya di sini kalau di dalam soal ada temanya ya. Kemudian manfaatnya tentu saja dengan kita mengadakan penelitian dalam karya ilmiah itu akan bertambah pengetahuan kita. Kemudian kita akan rajin membaca. Nah, setelah itu kita akan mencoba bagaimana adik-adik nanti untuk tetap melanjutkan bagaimana kemampuan adik-adik dalam menulis. Baik. Nah, itu. Ya, di saat Ibu tadi sudah menyebutkan kata-kata mencoba, kita juga akan mencoba soal berikutnya, Bu. Iya, kita ini akan lebih mantapkan soal bagaimana yang kedua nih. Soal yang kedua tentang menulis karya ilmiah ya. Baik. Ini di dalam soal ujian nasional nanti akan ada 2 soal ya. Yang pertama menentukan rumusan masalah, kemudian yang kedua saran, nanti yang ketiga adalah daftar pustaka. Perhatikan simpulan berikut. Berdasarkan hasil penelitian karya ilmiah, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan disiplin pada siswa melalui catatan anekdot. Nah, catatan anekdot itu merupakan catatan yang dilakukan sehari-hari secara terus-menerus. Itu namanya catatan anekdot. Nah, pertanyaannya, saran yang tepat berdasarkan simpulan tersebut adalah sarannya yang mana? Apakah A, sebaiknya disiplin pada siswa ditingkatkan secara terus-menerus? Ataukah B, alangkah baiknya disiplin pada siswa menjadi kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun? Ataukah yang C, hendaknya kedisiplinan pada siswa menjadi tanggung jawab bersama? Atau mungkin D, seyuknya disiplin pada siswa suatu kebiasaan? Nah, di sini tadi bahwa catatan anekdot adalah merupakan catatan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan terus-menerus. Nah, itu disebut dengan catatan anekdot tentang kedisiplinan siswa. Maka sarannya, biasanya saran dengan menggunakan kata-kata kunci, sebaiknya, alangkah baiknya, hendaknya, seyuknya. Ini kata-kata yang menyatakan saran. Tetapi kita harus menuju kepada tadi, apa yang dimaksudkan di sana, itu ada bahwa disiplin harus ditingkatkan secara terus-menerus. Sehingga jawabannya yang A. Baik, sudah cukup jelas dan sangat mudah sekali ya, Bu ya. Iya. Kita akan selanjutnya membacakan SMS yang sudah masuk. Terima kasih untuk teman kita di 0815 108 70 sekian-sekian. Menanyakan apakah dalam karya ilmiah itu selalu diawali dengan kata bagaimana. Nah, ini mungkin kita bisa jelaskan sekali lagi, Bu ya. Baik, kalau di dalam karya ilmiah tidak selalu harus diawali dengan bagaimana, tetapi kalau di dalam rumusan masalah, rumusan itu adalah suatu pertanyaan, apakah masalah tersebut dapat diselesaikan, dapat dijawab dengan apa, itu harus bisa dengan apakah, bisa dengan bagaimana. Betul. Nah, dan rumusan masalah ini merupakan bagian dari sebuah karya ilmiah. Sebuah karya ilmiah, bukan memulainya. Bukan memulai karya ilmiah begitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman bisa lebih mencermati lagi. Jadi dalam sebuah rumusan masalah bisa ditemukan kata apakah atau juga bagaimana, tapi bukan dalam mengawali karya ilmiah. Baik, Bu Eti, terima kasih atas jawabannya, dan untuk teman-teman yang lain harap bersiap-siap juga di telepon Anda masing-masing, karena di segmen berikutnya sebelum kita berpamitan, seperti biasa akan ada kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Harap bersiap-siap karena ada hadiah yang menarik dari televisi edukasi. Kita akan kembali sesaat lagi, masih tetap dalam siaran pendidikan interaktif, bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional SMP.